Malam turun perlahan di kawasan Gunung Kawi, seolah tidak terburu-buru menutup matahari yang tenggelam di balik punggung gunung. Langit berwarna abu-abu gelap, dan garis cahaya terakhir memudar dengan enggan. Dari kejauhan, suara burung-burung malam terdengar bersahutan, lalu lenyap ketika angin dingin dari pegunungan mulai turun, membawa aroma lembab tanah dan lumut. Jalan menuju lereng gunung tampak seperti serpihan dunia lain. Gelap, sunyi, dan terpisah dari hiruk-pikuk kehidupan manusia. Aku tiba di kawasan itu setelah perjalanan panjang. Lampu motor menyinari jalan tanah yang mulai mengeras, memantulkan kilauan kecil dari pasir dan bebatuan. Udara terasa berbeda dari dataran rendah. Lebih berat, lebih pekat, seakan dipenuhi oleh sesuatu yang tidak terlihat tetapi nyata kehadirannya. Tidak ada suara manusia, kecuali langkah dan deru kendaraan yang perlahan kuturunkan kecepatannya. Tujuanku sederhana, mencari ketenangan setelah beberapa bulan dilanda tumpukan masalah. Banyak orang bilang tempat-tempat sepi seperti gunung bisa membantu menenangkan pikiran. Namun sejak motor berhenti di area parkir kecil, aku merasakan seolah kedatanganku sudah ditunggu. Bukan oleh orang, bukan pula oleh hewan. Ada sesuatu yang merasa terganggu, atau justru tertarik. Pepohonan besar di sekitar tempat parkir berdiri seperti penjaga tua. Batang-batangnya berlumut tebal, dan akar-akar besar merayap di permukaan tanah seperti urat raksasa. Dari bawah pepohonan itu, angin dingin keluar perlahan, menyentuh kulit seperti jari-jari yang memeriksa apakah aku pantas berada di sana. Aku memulai perjalanan naik ke jalur setapak yang dikenal sebagai akses menuju petilasan dan tempat ritual. Jalur itu cukup landai pada awalnya, tetapi semakin jauh melangkah, semakin terasa bahwa aku meninggalkan dunia manusia. Lampu jalan yang tadinya ada di beberapa titik menghilang sepenuhnya. Hanya cahaya senter kecil yang menembus gelap. Setiap langkah membuat suara gesekan daun dan ranting terdengar jelas. Tapi ada suara lain yang sulit dijelaskan. Suara lirih yang muncul tanpa sumber. Seperti bisikan yang tertiup angin. Seperti suara seseorang yang berbicara dari kejauhan, namun tidak ingin didengar jelas. Aku mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasi yang terpengaruh suasana sunyi. Namun ketika melewati tikungan pertama, suara itu muncul lagi. Sebuah suara tangis. Lirih, pelan, nyaris seperti suara anak kecil yang tersesat dalam gelap. Suara itu tidak menggema, tidak memantul pada tebing, tetapi terasa langsung menusuk telinga. Jauh, tetapi juga dekat. Seperti berada di antara pepohonan. Seperti berasal dari balik kabut tipis yang mulai turun. Aku berhenti seketika. Udara berubah lebih dingin. Tidak ada angin, tetapi dedaunan di sisi kiri bergerak perlahan, seperti ada sesuatu yang lewat tanpa menampakkan diri. Suara tangis itu muncul lagi, kali ini lebih jelas namun tetap samar. Rasanya seperti seseorang sedang menahan sakit, menahan perih, dan tidak mampu meminta bantuan dengan kata-kata. Perasaan tidak nyaman merayap perlahan dari punggung ke tengkuk. Namun aku memaksakan langkah agar tetap maju. Ada perasaan bahwa jika berhenti terlalu lama, sesuatu mungkin mendekat. Entah apa. Semakin aku naik, suara tangisan itu semakin sering terdengar, meski tidak pernah berada pada titik yang sama. Kadang terdengar dari kejauhan, kadang dari samping, kadang bahkan terasa seperti berasal dari jalur belakangku. Namun setiap kali menoleh, tidak ada apa-apa selain bayangan pepohonan yang bergerak pelan. Saat melewati batu besar yang menandai area sunyi, suara itu berubah. Tidak lagi seperti tangisan anak kecil, tidak lagi lirih. Suaranya menjadi dalam, berat, dan patah. Seperti suara perempuan dewasa yang menahan jeritan, seperti seseorang yang meminta pertolongan dengan sekuat tenaga, tetapi tidak mampu menyatukan kata. Langkahku terhenti lagi ketika kabut mulai turun lebih cepat.
Kabut itu tidak turun dari langit, tetapi muncul dari tanah, merayap naik seperti asap. Dalam hitungan detik, jarak pandang menyempit hingga hanya beberapa meter. Senter tidak mampu menembus kabut sepenuhnya, membuat cahaya tampak seperti menggantung di udara. Di dalam kabut itu, bayangan samar tampak berdiri, tinggi, kurus, dengan rambut terurai panjang. Namun saat aku mencoba fokus, bayangan itu memudar seperti asap terkena angin. Tapi tidak ada angin, tidak ada hembusan apapun, hanya kabut yang semakin rapat mengelilingi jalanku. Suara tangis itu kembali lagi, kini terdengar lebih dekat, seperti berada tepat di tikungan berikutnya. Tubuhku mulai merasakan sesuatu yang familiar, namun sulit diterima, rasa takut yang menempel pada tulang. Meskipun tidak ada ancaman nyata, atmosfer sekitar terasa seperti sedang menekan, seperti sesuatu di gunung ini tidak ingin aku naik lebih jauh. Atau sebaliknya, ingin aku masuk lebih dalam. Aku mempercepat langkah. Jantung berdebar, napas mulai terasa berat. Namun semakin cepat aku bergerak, suara tangisan itu semakin mengikuti. Tidak lagi terdengar dari satu titik, tetapi dari berbagai arah sekaligus. Dari depan, dari samping, dari belakang. Suaranya berganti-ganti, kadang seperti suara bocah, kadang seperti suara perempuan dewasa, kadang seperti suara tua yang parau. Ada satu momen di mana suara itu terdengar seperti berasal dari bawah tanah. Seperti ada yang terkubur hidup-hidup, berusaha mengetuk permukaan tanah agar seseorang mendengar. Tanah di bawah kaki terasa dingin, terlalu dingin untuk udara pegunungan. Ketika mencapai area pohon-pohon besar yang terkenal angker di jalur itu, dunia terasa berubah. Suara serangga hilang sepenuhnya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, tidak ada apa-apa selain detak jantung dan suara langkahku sendiri. Dan tangisan itu. Kini suara itu terdengar sangat jelas, seperti seseorang berdiri tepat di belakangku. Rasanya seperti ada napas dingin menyentuh tengkuk, namun ketika menoleh, hanya kabut yang menari pelan. Kabut itu mulai membentuk sesuatu. Bentuknya tidak jelas, tetapi menyerupai tubuh manusia. Kurus, melingkar, bergetar, seperti mencoba muncul ke permukaan. Namun setiap aku melangkah lagi, sosok itu terurai kembali menjadi serpihan kabut. Aku mencoba menenangkan pikiran, mencoba menganggap semua ini hanyalah perasaan yang dipengaruhi suasana gelap. Tapi kemudian, di antara kabut, terdengar suara lain. Suara langkah yang tidak berasal dariku. Langkah ringan, ritmis, dan bergerak mengikuti. Setiap kali aku berhenti, langkah itu berhenti. Setiap kali aku bergerak lagi, langkah itu kembali terdengar dari belakang. Semakin naik, semakin terasa bahwa gunung ini bukan tempat yang seharusnya dilewati malam-malam. Bukan karena cerita pesugihan atau ritual, tetapi karena sesuatu di dalamnya sudah terlalu lama tidak mendapat perhatian, atau mungkin terlalu banyak yang pernah hilang di sana. Kabut semakin menebal ketika aku mendekati area paling sunyi di jalur tersebut. Disinilah cerita-cerita tentang suara tangisan paling sering terdengar. Beberapa peziarah bahkan mengaku pernah melihat sosok perempuan berpakaian lusuh merangkak di antara pepohonan, meminta pertolongan, namun menghilang ketika didekati. Saat itulah suara tangisan itu berubah lagi, tidak lagi seperti suara manusia. Suaranya patah, bergetar, dan menggema dalam cara yang tidak mungkin dilakukan oleh tenggorokan manusia. Seperti suara yang diputar mundur, seperti suara yang datang dari ruang kosong. Udara menjadi lebih dingin, napas mulai terlihat seperti asap. Pohon-pohon di sekitarku tampak lebih tinggi dari sebelumnya, seolah menutup jalur agar tidak ada cahaya yang masuk. Suara itu mulai memanggil, bukan dengan kata, tetapi dengan nada panjang yang menggema dari balik pepohonan. Nada itu naik turun, seperti ratapan panjang makhluk yang tidak lagi tahu bagaimana caranya berbicara. Nada itu menusuk telinga, membuat kepala terasa berat. Sekali lagi, bayangan samar muncul di samping kanan. Kali ini lebih jelas,
Bentuk tubuhnya tidak proporsional, dengan tangan terlalu panjang dan kaki terlalu pendek. Namun sebelum aku bisa melihat lebih detail, bayangan itu memudar kembali. Tangisan itu semakin kacau, semakin banyak. Tidak lagi hanya satu suara, tetapi seperti puluhan suara bercampur. Suara perempuan, suara anak kecil, suara laki-laki tua, semua bersatu menjadi satu gema panjang yang memenuhi jalur sempit. Dan saat itu aku sadar, ini bukan suara satu makhluk, ini bukan suara orang tersesat, ini bukan permintaan tolong dari satu korban. Ini adalah suara-suara yang tertinggal di Gunung Kawi. Suara-suara yang tidak pernah kembali, suara-suara yang tidak pernah ditemukan jasadnya, suara-suara yang tak pernah bisa pergi. Mereka menangis bukan karena butuh pertolongan, mereka menangis karena ingin ditemani. Langkahku berubah menjadi hampir berlari. Setiap detik terasa seperti ada yang mengintip dari balik pepohonan. Bayangan-bayangan mulai muncul lebih sering, kadang hanya siluet hitam, kadang bentuk tubuh terkulai yang melintas cepat, kadang seperti wajah pucat yang menempel di batang pohon. Ketika aku mulai turun kembali, tangisan itu mengecil. Tidak menghilang, hanya mengecil, seolah mengikuti tetapi tidak lagi mendekat. Namun tepat sebelum keluar dari area kabut, suara itu berubah menjadi hanya satu suara. Sangat pelan, sangat lemah, tetapi jelas menembus udara malam. Seperti seseorang yang berdiri jauh di belakang, memanggil tanpa kata, berharap langkahku berhenti. Namun aku terus turun, melewati batas kabut, melewati pohon-pohon tua, hingga cahaya kecil dari rumah warga terlihat. Dan tepat saat aku berhenti untuk menarik napas lega, suara itu muncul sekali lagi, dari jauh, sangat jauh, namun jelas. Tangisan itu bergetar, seperti memberi pesan terakhir. Bukan pesan minta tolong, bukan pesan kesedihan, tetapi pesan bahwa mereka masih menunggu, masih melihat, masih mengikuti jejak siapapun yang berani melewati jalur itu di malam hari. Bahwa suara itu bukan panggilan untuk diselamatkan, tetapi panggilan untuk dibawa masuk. Dan entah kapan, panggilan itu bisa datang lagi.